Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Mana Rema. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali acara pada pagi hari ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Kami boleh melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami sepanjang malam, di mana Tuhan sudah melindungi kami hingga kami boleh tidur dengan nyenyak. Pagi ini Tuhan kami boleh kembali bangun Tuhan. Semua ini hanya oleh kasih dan anugerah-Mu. Dan mari Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami dari pagi hari ini, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah pada kami Tuhan. Karena hanya firman-Mu Tuhan yang mampu menolong, menyertai, dan membimbing setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam acara Mana Rema. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan membawa satu judul, yaitu manfaat doa. Kalau kita berbicara tentang doa, semua manusia tentu membutuhkan doa, karena doa merupakan satu permohonan kita kepada Tuhan agar Tuhan memberi kekuatan, menolong di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat apa arti doa itu, ya, dari semua disiplin ilmu yang ada, doa merupakan sesuatu yang paling sentral. Karena doa itu mengantarkan kita kepada pokok satu komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Ya, dengan doa kita memiliki satu komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10a. Demikian bunyinya. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Bahkan di sini dikatakan, ya, manfaat doa itu adalah untuk mendewasakan iman kita. Kalau kita hidup, kita warnai dengan doa, maka kita memiliki satu komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Hubungan kita dekat dengan Tuhan, tadi sudah dikatakan, mengantar kita pada sebuah komunikasi. Oleh karena itu, manfaat daripada doa ini menumbuhkan kedewasaan iman di dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, pasti kita akan memiliki hati yang teguh, tidak mudah goyah. Kami memiliki satu percaya yang sungguh di dalam kehidupan kami untuk menyerahkan semua aspek kehidupan ini kepada Tuhan. Dan kalau kita memang memiliki satu komunitas yang dekat dengan Tuhan, pasti hidup kita ini selalu diwarnai dengan ucapan syukur. Itulah yang Tuhan minta. Tuhan minta hidup kita sebagai orang percaya merupakan satu surat yang terbuka. Hidup penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita boleh merasakan betapa luar biasanya, betapa kasih Tuhan itu yang begitu besar sudah kita nikmati di dalam kehidupan ini. Di dalam bacaan kita tadi, di sini dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat ke-34 dituliskan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berarti apa? Kasih setia Tuhan itu
tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu selalu melekat dan menyertai kita. Apa yang dimaksud dengan kasih setia Tuhan? Pembelaan Tuhan bagi kehidupan kita, penyertaan Tuhan di sepanjang aktivitas kita, hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berjalan sendiri di dalam kita mengarungi kehidupan, di dalam kita memasuki setiap aktivitas kita sepanjang hari. Kita sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita dan mengingatkan kepada kita, sebagaimana yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus, bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa sebab Dia baik, luar biasa, karena Tuhan itu adalah baik. Kebaikan Tuhan itu turun-temurun di sepanjang kehidupan kita. Tidak perlu kita ragukan lagi. Bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Mazmur 23, ketika Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini satu pernyataan yang luar biasa dari seorang raja yang besar, yang hidup dekat dengan Tuhan, yang sudah menikmati segala pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dia dapat mengatakan seperti ini. Raja Daud tidak pernah berkata, ini semua karena kemampuanku, ini semua karena kepandaianku, ini semua karena karyaku. Tidak pernah. Dia bersandar kepada Tuhan, bahwa jikalau Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku di dalam segala aspek kehidupan kita. Selanjutnya mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bukan saja secara pribadi Raja Daud mau naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Bahkan Raja Daud mengatakan, aku mau menceritakan, aku mau menyaksikan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Di sini dikatakan ajaib karena manusia tidak mampu mencapai ranah seperti ini. Manusia tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu yang di luar jangkauan dan pikirannya. Tapi di sini Raja Daud berkata, aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Inilah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah betul-betul menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup ini, kalau kita sudah merasakan penyertaan dalam hidup kita, firman Tuhan mengajak kita, sebagaimana yang diungkapkan oleh Raja Daud, aku mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah terjadi dalam kehidupanku. Bukankah Tuhan Yesus pernah berfirman, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Tuhan sudah membekali kita. Tuhan menyuruh kita pergi menjangkau banyak jiwa, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ini boleh menghasilkan buah-buah yang lebat guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan membekali kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita boleh ingat akan segala kebaikan Tuhan, di mana tadi sudah saya katakan pada awal, doa adalah merupakan disiplin rohani yang merupakan sesuatu yang paling sentral dalam kehidupan kita. Tanpa doa kita akan menjadi lemah. Tanpa doa kita tidak mampu berbuat segala sesuatu.
Tanpa doa, hidup kita selalu mengalami kebingungan. Di sini dikatakan, lewat doa itu, apa hasilnya? Mengantar hidup kita untuk selalu memiliki satu komunikasi dengan Tuhan. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam situasi yang masih sulit pada saat ini, di dalam situasi yang masih tidak menentu pada saat ini, namun firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bingung. Cukup berdoa dan naikkan ucapan syukur kepada Dia. Di situ kita akan menikmati hidup yang penuh dengan damai. Lewat doa kita memiliki satu komunitas, kita memiliki satu komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Hidup kita dekat dengan Tuhan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, orang itu akan menikmati satu kehidupan yang penuh sukacita, hidup yang penuh damai, hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Inilah yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan masih mengingatkan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu begitu kasih kepada kita. Tuhan ingin selalu menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan tidak ingin satu pun di antara kita, orang-orang percaya, kita jatuh di dalam dosa. Kita terbawa arus dunia yang sangat tidak menentu ini. Tuhan selalu membawa kita di dalam satu komunitas hidup dekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh juga menikmati satu ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan karena Dia baik buat kita, bahwa kasih-Nya itu untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tetapkan hati, tetapkan percaya kita, tetapkan pengharapan kita hanya kepada Dia, karena Dia selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia selalu menolong, bahkan Dia selalu membela hidup kita. Janganlah kita terbawa di dalam situasi dunia yang sangat meresahkan ini, tetapi tetaplah hidup dengan doa dan penuh ucapan syukur, maka kita akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita, hidup dengan Tuhan yang senantiasa menyertai dan membela kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Sekalipun Tuhan, hanya dalam waktu yang singkat ini, namun kami percaya Engkau selalu mengingatkan pada kami agar kami boleh tetap hidup di dalam doa, hidup dengan penuh ucapan syukur, hidup memiliki satu komunitas yang dekat selalu dengan Tuhan lewat doa-doa kami. Ajarkan kami senantiasa Tuhan berharap kepadamu, sekalipun di dalam situasi dunia yang masih tidak menentu ini, tapi kami tahu Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah masa depan kami. Meteraikan firman-Mu yang singkat dan indah pada pagi hari ini di dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh lebih hari, boleh membawa hidup ini lebih dekat kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan, penolong dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.